Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aisyah Lutfi Kasana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi untuk siswa kelas 10. Bagaimana nih kabar kalian? Udah liburan 2 minggu, pasti kalian sudah terbebaskan dari tugas-tugas sebelumnya. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Ada apa sih dengan teks negosiasi? Mungkin ada yang tahu? Nah, di materi kali ini, negosiasi atau kata-kata negosiasi udah nggak asing lagi kan di telinga kalian. Negosiasi sendiri juga sering sekali loh keluar di iklan-iklan e-commerce seperti nego dong say, nego dong beb, seperti itu. Sekarang, kita sebagai manusia itu diciptakan secara individual dan sosial. Nah, salah satunya sosial itu seperti kita melakukan negosiasi, misalkan kepada pedagang, misalkan kepada teman, misalkan kepada guru, ataupun pada siapapun antara interaksi kedua belah pihak. Nah, itu dinamakan negosiasi dalam bentuk sosial. Ketika kita menjadi makhluk sosial, kita juga berinteraksi antara kedua belah pihak untuk menjadikan dua argumen menjadikan win-win antara keduanya. Nah, di teks negosiasi ini adapun pengertian, adapun strukturnya dan contohnya. Apa sih pengertian teks negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut yang berbeda kepentingan untuk menemukan jalan keluarnya. Untuk jenisnya sendiri, negosiasi itu banyak sekali macamnya. Misalkan yang pertama, negosiasi perdagangan. Nah, kita udah nggak asing lagi kan ketika kita pergi ke pasar, antara pembeli dan penjual melakukan negosiasi bertujuan untuk mencapai harga yang terbaik dalam barang tersebut. Yang kedua yaitu negosiasi pekerjaan. Nah, negosiasi pekerjaan ketika kita sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan, ketika kita berbincang atau ketika kita sedang berinteraksi kepada bos ataupun mitra pekerjaan saat kita meminta cuti ataupun meminta gaji tambahan. Yang ketiga yaitu ada negosiasi peraturan atau kebijakan antara kita kepada guru, antara kita kepada teman ataupun kepada orang tua. Misalkan kepada guru, kita nggak mau nih dikasih tugas, kita mintanya besok aja. Nah, salah satu contoh negosiasi kepada guru. Kemudian yang nomor 4 yaitu ada negosiasi konflik. Nah, pasti negosiasi itu ada perdebatan atau perseteruan yang dilakukan secara antar individu, antar kelompok maupun antar negara loh. Kalau misalkan kalian pernah mendengar dua negara pernah konflik itu, negara Indonesia sama negara Malaysia itu memperdebatkan antara Pulau Sipadat dan Pulau Ligita. Nah, itu untuk mencapai tujuan bersama, untuk menyelesaikan masalahnya itu dilakukan negosiasi. Nah, kita juga nggak sembarangan loh ketika kita melakukan negosiasi. Adapun unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama yaitu partisipan. Partisipan adalah pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Misalkan pedagang dan pembeli, misalkan orang tua sama anaknya ketika mau beli handphone, misalkan anaknya itu kenapa pengen beli handphone baru, nanti antara kedua belah pihak tersebut melakukan negosiasi supaya apa? Supaya anaknya boleh beli HP atau handphone baru. Untuk unsur yang kedua yaitu adanya perbedaan kepentingan. Misalkan kalau melakukan negosiasi kan pastinya ada perbedaan nih, makanya diadakan negosiasi. Dan yang ketiga yaitu adanya penawaran dan pengajuan. Nah, misalkan ketika ada anak sama orang tua ketika mau beli handphone, nah itu kan pasti orang tuanya bilang, alah HPmu yang kemarin aja masih bagus, kenapa beli lagi? Itu pasti anaknya kan nawar di situ, namanya penawaran dan pengajuan, meyakinkan orang tua supaya diperbolehkan membeli handphone. Kemudian yang nomor 4 yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ujung dari negosiasi yaitu adalah kesepakatan. Kalau misalkan kedua belah pihak tidak ada yang sepakat, berarti mohon maaf, negosiasi yang sudah ditawarkan dari awal berarti gagal.
Nah, itu tadi pembahasan tentang negosiasi, adapun pengertian, jenis-jenisnya, dan unsur pembangunan yang ada di dalam teks negosiasi. Demikian video yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan di video selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.